Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minash shaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shallu 'alan nabi Muhammad. Allahumma sholli sholatan kamilatan taman ala sayyidina Muhammadi nilladhi tanhalu bil qadu wa tanfariju bil kurabu wa tuqadha bil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal biwajil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasi wa nafasin biadadin kulli ma. Sallu ala nabi Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini salah satu malam yang sangat terkesan bagi kita semuanya. Sebagaimana Bapak Ibu tahu, malam Ahad Pahing jarang ngundang kiai. Gini apa mboten? Lebih sering kedatangan artis dibanding kedatangan kiai. Malam hari ini berkah, alhamdulillah kita semuanya kerawuan Profesor Dr. Buya Said Agil Sirot. Tepuk tangan untuk beliau. Kebetulan Gus Miftah sama Buya Said itu sama-sama prof. Kalau Buya Said profesor, Gus Miftah provokator. Saya dari dulu sangat mengidolakan beliau. Maka saat beliau masih ada di Ketua Umum PBNU, beberapa kali saya ngontak Gus Helmi, tapi karena kesibukan beliau belum bisa hadir. Tapi malam hari ini alhamdulillah atas izin Allah berkah maulid di Termas, saya ketemu sama Buya, saya matur sama Buya, Buya mbok sekali-kali pas hari santri. Beliau alhamdulillah kersa rawuh. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, kenapa saya selalu membangga-banggakan guru kita semuanya? Kenapa saya ngaku sebagai muridnya Buya Said? Karena saya ingat betul apa yang dikatakan oleh Imam Ali, ana abdun man allamani walau harfan wahidan. Saya adalah budak bagi siapapun yang mengajarkan saya walaupun cuma satu huruf. Dan yang saya dapatkan dari Buya Said, baik secara langsung maupun melalui media sosial, itu tidak hanya satu huruf, tapi berkalimah-berkalimah, bahkan berparagraf-paragraf, bahkan mungkin berbuku-buku. Maka malam hari ini nyuwun sewu, kita minta ridho beliau, mudah-mudahan ilmunya diwariskan untuk kita semuanya, amin. Nah, kalau ngomong soal ilmu nyuwun sewu, saya sering mengatakan al ilmu bila syekhin fasyaihuhus syaiton. Ilmu tanpa guru-gurunya setan. Salah milih guru-guru nembahne setan. Nah, kita malam hari ini kerawuan yang tidak hanya sekedar guru tapi maha guru. Begitu banyak yang saya dapatkan pelajaran dari beliau. Kalau ngomong soal kemampuan Pak Dirlantas, wah, saya dengan beliau ini jelas baina sama wasumur sat, antara langit dengan sumur sat. Karena beliau sangat alim, profesor doktor, kuliahnya di Ummul Qura, ketua umum PBNU. Nah,
Sementara kita nyuwun sewu, kalau beliau kuliahnya di Ummul Qura, kita hanya di IAIN. Itu pun ijazahnya tidak diambil. Karena saya malu waktu itu kuliah 4 tahun gelarnya hanya SAG. Sarjana agak gimana gitu. Saya malu. Beliau ketua umum PBNU 2 periode. Saya mohon maaf, nggak pernah jadi pengurus PBNU. Saya nggak dipakai sama PBNU. Paling pol di masa kepemimpinan beliau waktu itu saya jadi wakil ketua umum LDNU, Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama. Itu pun saya dipilih karena saya viral. Kalau nggak viral mungkin juga nggak dipilih gitu. Tapi saya dari dulu bilang, kalau NU itu ada kepalanya namanya Rois Am, kemudian Tanfid ini badannya, lah Gus Miftah itu di mana? Saya bilang, cukuplah menjadi sandalnya saja. Untuk ida-idaan, untuk keset dan lain sebagainya. Tapi apakah sandal itu tidak penting? Oh, sangat penting. Nyatanya kalau orang berwudu dari kamar mandi mau masuk masjid itu membutuhkan sandal. Jadi nyuwun sewu, maka jadi sandal itu harus ikhlas. Ikhlas itu seperti keset. Maksudnya apa? Diinjak-injak tetap welcome. Lah, keset bro, diinjak-injak tetap welcome. Maka kemudian apa? Dari dulu bapak saya bilang, "Le, we kudu nyedak karo Buya Said." Abah saya itu ngefans banget sama Buya Said di Lampung sana. Mungkin usianya jauh di atasnya Buya Said, tapi beliau sangat mengidolakan Buya Said. Maka ketika saya bisa bertemu dengan Buya Said, bapak saya itu nangis. Sama halnya ketika saya dekat dengan Maulana Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan, yang kemudian tidak disangka, tidak dinyana, ternyata istrinya beliau Mama Salmah itu masih satu garis keturunan dengan kita, Buya. Nah, maka kemudian apa? Bergaul dengan orang-orang soleh ini tentunya menjadi sebuah kelaziman. Lah, saya sering kali ditanya sama jamaah, Gus, kenapa kau harus malam Ahad Pahing? Yang pertama, karena Ahad Pahing itu adalah wetonnya Gus Miftah. Wetonnya Gus Miftah. Jadi kemudian jadi pertanda, Alfian, Pak Dirlantas, tiap malam Ahad Pahing tanpa jamaah diundang, itu otomatis datang. Ini biasanya datang jauh lebih banyak dari ini. Tapi karena hari santri, semua daerah kita minta untuk membuat pengajian masing-masing. Alhamdulillah tidak seramai biasanya, tapi saya jauh lebih senang karena minimal jalannya dari rumah ke sini lebih enteng. Coba biasanya Buya keluar rumah itu sudah Buya, ya Allah gitu loh. Jamaah itu kalau kemudian kita masuk ke sini uyul-uyulan seperti itu. Biasanya tangan saya ini dijiwit lah, kadang-kadang rondon cepel gitu kan. Tak balas kok wedok gitu loh. Kan aku jadi malu. Nah, kenapa kemudian setiap lapangan? Pertanyaannya. Dalam kitab Wasiatul Mustafa itu disebutkan begini, idza madha alal mar'i arba'una yauman. Ketika seseorang melewati 40 hari, walam yujalisul ulama, kemudian dia belum bermujalasah dengan ulama, belum ketemu kiai, belum ikut ngaji, tidak menghadiri majelis taklim. Maka yang terjadi apa? Qasat qalbuhu, berpotensi hatinya menjadi keras, wajah saroh alal kabair, dan berpotensi melakukan dosa-dosa besar. Maka alaikum bil mujalasatil ulama. Tidak boleh 40 hari melewati hari tanpa ketemu dengan ulama sekalipun. Makanya kalau Pak Dirlantas besok pengen besar, jangan sampai kemudian selama 40 hari belas gak pernah ikut ngaji. Insya Allah selamat. Saya doakan Pak Dirlantas pangkatnya dhuwur, jenderalnya bintangnya banyak, tapi selamat. Untuk apa bintangnya 2 tapi nggak selamat? Lah itu kan. Tapi masyarakat juga yang fair ya, tidak semua polisi kelakuannya kayak Sambo. Itu kesalahan pribadi, bukan Polri secara kelembagaan. Masa kita punya teman polisi lagi olahraga diteriaki Sambo, 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 kan kasihan gitu. Lah, alhamdulillah ini Pak Dirlantas yang baru menjabat seminggu, Alfian. Saya kenal beliau sejak dari Kapolres Jember, dari Jember. Nah, alhamdulillah beliau jadi Dirlantas di Jogja. Maka kemudian apa? Jangan sampai selama 40 hari, Alfian, sama sekali nggak ketemu kiai. Makanya kalau saya ngaji dengan mbak-mbak di Sarkem di lokalisasi itu, besok kapan kalau saya ngaji sana, Alfian ikut. Nah, tapi harus tetap kembali, jangan di sana. Nanti mau masuk nggak mau keluar. Masih ada Buya, masih ada. Alhamdulillah. Kadang-kadang malah mereka yang habis ke sini Buya. Tapi mereka duduk di mana saya rahasiakan. Karena kalau ketahuan bahaya Buya. Ada kayak Cak Dikin, wah codot dilawan itu. Cak Dikin jujur di hadapan Buya. Cak Dikin pernah ijab berapa kali? 4 kali. 4. Wis sing konangan. Sing ra konangan ping pira, Cak? Nggih. Engko tak SMS. Sing jelas Gus, malam ini saya senangnya sungguh luar biasa.
yang kami idolakan Buya Said. Nah, ini sebetulnya nyun pangapunten, dulu ibu saya itu gandrung sama beliaunya. Gandrung apa demen? Demen. Oh. Bu, tenan, mbok kula niku seneng banget kali Pak Agil Sirot ini. Untung ibumu ora garwa kiai ya. Lah kenapa? Lah garwa ndek anak kaya raimu lah ya isin kiai. Nih alhamdulillah malam hari ini kita bisa bertemu satu tempat duduk, satu majelis. Alhamdulillah. Monggo mangke mampir teng griya. Halah matamu koyo karo kiai kok mampir iki lho. Lanjut. Kula kadang-kadang wong Jawa ini lho, kula kira seneng kadang-kadang awake dhewe wong Jawa tapi kelangan Jawane. Sing sering kula matur nika bodho kok penhos teng pondok banser teko sak rombongan. Begitu dugi pendopo mburi ning sering ngendikan ngaten. Gus, kula sak rombongan rawuh teng pondoke Gus Miftah. Kanthi menika kula badhe ngendikan. Monggo salajengipun Gus Miftah matur. Lah goblok ta kuwi. Sing bener niku kula sowan apa kula rawuh? Kula sowan panjenengan rawuh. Kula matur napa kula ngendikan? Kula matur monggo panjenengan paring pangandikan. Kayak santri mriki Bu ya, ana tamu pengen ngerokok, nggak mau rokok yang jadi, Alfian. Akhirnya minta rokok mbako, tengwe, ngelinting dewe. Saya beri uang untuk beli soto, pulang bawa soto, kan goblok gitu loh. Soto itu mbako, malah mulai nggawa soto itu. Mila ibu-ibu supaya anak-anak ini ngerti bahasa Jawa jenengan matur karo bojone iki matur sing sae. Karena matur sing sae dengan suami atau dengan siapapun iku nggih wonten dawuhe wonten Al-Qur'an, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqati yatba'uha ada. Mila kapan-kapan besok Alfian coba. Kalau saya ngaji di Sarkom tuh Alfian, mereka ngomong basa. Bertanya Gus nyuwun sewu kula badhe nyuwun pirsa. Nah, niku bocah-bocah Sarkom. Kapan-kapan tak ajak Alfian. Nah, tapi ya pulang. Jangan masuk nggak mau keluar gitu loh. Nah, artinya apa? Di sana saya sering mengatakan pentingnya ngaji. Maka walaupun mereka dicap PSK, alhamdulillah masih mau ngaji. Tapi demi Allah, demi Rasulullah, Bu ya, saya nggak pernah menyebut mereka itu kok PSK apalagi londe itu nggak pernah. Paling mbak-mbak. Kan nggak mungkin saya pengajian sama mereka para londe rahimakumullah. Alhamdulillah mereka betah. Lah alhamdulillah hari ini Pak Dirlantas kersa rawuh. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Daerakan sugeng kundur kepanggih malam Ahad Pahing yang akan datang. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.